Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap. Kemuliaan seseorang Allah sebutkan bukan dari garis keturunan, bukan. Biar dari garis keturunan, kalau tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang mulia. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rafa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Rafa Channel, berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Rafa Channel, saya akan mereview sebuah video yang mana di sini ada seorang kiai yang bermubahala dengan alam, subhanallah. Jadi dia bermubahala ini dengan terkait dengan sebuah nasab yang disebut dengan Ba'alawi. Katanya ini sampai merupakan nasab atau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kemarin memang kita lihat sahabat apa terjadinya perdebatan yang panjang terkait dengan Ba'alawi ini. Apakah mereka ini termasuk bagian atau keturunan atau dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun bukan? Nah, di sini ada hal yang sangat menarik di sahabat apa untuk kita bahas. Ini dia mempersaksikan bahwasanya keluarga atau silsilah Ba'alawi ini adalah munqati', terputus ya, dari jalur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana masyhur ya kita lihat ya, tapi masih banyak juga orang-orang yang mempertahankan ya, mungkin saja itu yang diceritakan oleh kakek-kakek mereka. Tapi yang jadi masalah ini sahabat Rafa Channel, memang kita lihat banyak yang mengaku Habib ini, jalur keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu orang sibuk dengan menyusun silsilah, menulis silsilah ya, sampai kepada Nabi ataupun tidak ya. Dan juga menjadikan sebagai silsilah kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka katakan Habib-Habib ini, itu merasa terlalu merasa di atas angin dibandingkan dengan yang lain. Sampai ada kemarin kami buat video, tidak biar kamu salawat sampai doer, katanya sampai miliaran itu, kalau kamu tidak cinta kepada dzurriyyah Nabi, kalau kamu tidak bersalawat atau tidak memegang tentang tangannya gurumu, maka salawatmu tidak akan diterima. Ini subhanallah, terlalu berlebihan dalam perkara-perkara tersebut. Nah, tapi hal di sini sahabat Rafa Channel, kita tidak berpanjang lebar, antum saksikan kurang lebih 3 menit di sini, dan ada hal-hal yang perlu kita bahas. Ayo, kita saksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa inallah, wa fisabillah, wa ala millati rasulullah. Tawakkaltu Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad, dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad, karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un
wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup ya, atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib-Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju Kiai. Bagi pendukungnya? Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. Cukup ya ini. Syahadat. Ya. Ditutup syahadat. Ya sahabat Bapak Channel ya, sampai bermubahalah seperti ini. Tapi memang saya katakan di awal tadi, memang dia sebagaimana juga dikatakan bahwa Habib-Habib yang dari kalangan Ba'alawi itu bukanlah Habib asli. Artinya dia bukan dari jalur keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia mengatakan dia siap menjadi orang yang pertama masuk neraka dan juga terakhir keluar dari neraka. Artinya dia masih punya keimanannya. Jadi begini, terkait dengan mubahalah ini, memang Rasulullah pernah mengajak ya orang-orang Quraisy itu untuk membawa anaknya mereka, keluarganya mereka, istri-istrinya mereka untuk bermubahalah. Tapi orang Quraisy tidak mau, ya karena mereka tahu juga bahwasanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas kebenaran. Hanya saja orang-orang Quraisy ini tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu karena gengsi, ya termasuk Abu Jahal, ya termasuk Abu Lahab, itu gengsi-gengsian saja, ya gengsi-gengsian. Ya, jadi di sini dia bermubahalah tadi juga dia menyampaikan bahwa kalau dia berdusta ya terkait dengan keluarga Ba'alawi ini, maka semua dia termasuk orang yang mati di dalam kabarnya, dia orang yang termasuk orang yang masuk neraka. Dan juga sebaliknya, jika sekiranya keluarga Ba'alawi ini yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan tadi munqati dan maudhu, yaitu terputus dan penuh dengan rekayasa, penuh dengan rekayasa, karena mengatasnamakan cuma untuk mencari ketenaran saja, mencari hal-hal yang punya kepentingan ditaruhlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ucapan dia, ya saya cuma ikuti saja. Kemudian juga dia mengatakan kalau dia benar dan Ba'alawi ini salah, maka bumi Ba'alawi, matahari Ba'alawi, kemudian bulan Ba'alawi akan pecah. Maksudnya bahwa Allah alam, saya tidak tahu. Mungkin maksudnya itu semua yang berada dari tataran apa yang dibungkus dengan Ba'alawi ini, mungkin itu maksudnya akan pecah semuanya, artinya akan terungkap, mungkin itu maksudnya sahabat tanpa cinta. Tapi Allah alam, ya mungkin antum yang tahu terkait dengan maksud beliau, ya kita diskusi saja di kolom komentar, antum informasikan saja di kolom komentar. Artinya di sini saya terlepas dari ini sahabat tanpa cinta, memang kita itu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik bagi kalian, yaitu
seperti apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa-siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mulia. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan durianya ini, anaknya sendiri Fatimah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mintalah apa yang engkau minta. Bahkan pamannya, bibinya disuruh minta, karena Allah tidak mampu untuk menolong mereka di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada anaknya sendiri. Dia mengatakan, ya Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak sanggup untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh minta apa yang kau minta, tapi saya tidak mampu untuk menyelamatkan. Ini darah daging Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan yang jauh sampai ini mau bahala loh ya. Hanya mau bahala bahwasanya bahala itu mungkati dan bodoh, terputus dan penuh dengan rekayasa. Ini yang dikatakan ya Muhammad Muhammad Ishaq ya. Muhammad Maulana Ishaq tadi mengatakan seperti itu. Nah, jadi terkait dengan hal itu, kemuliaan seseorang Allah sebutkan bukan dari garis keturunan, bukan. Biar dari garis keturunan, kalau tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang mulia. Ya, apalagi banyak khurafat-khurafatnya, ya banyak bid'ahnya, tasawufnya yang katanya bermimpi melihat Nabi. Bahkan ada ketika datang masih mengisi majelis, datanglah Rasulullah. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya seorang Habib mengatakan sampai di neraka itu merayakan Maulid Nabi, ketika Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun-tahun Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini yang terjadi apa? Durian-duriannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang buat kerang-kerangan seperti ini. Siapa yang buat Maulid di neraka sana? Subhanallah. Kemudian juga kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling dekat dengan jalurnya, bukan yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan orang yang disebutkan orang yang paling bertakwa. Ya, sampai Nabi Sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya saja disuruh minta, tapi dia tidak mampu. Minta sesuatu yang dia mau, tapi saya tidak mampu untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ini tadi dikatakan, wallahu alam, saya tidak tahu apa maksudnya. Saya juga baru tahu ini keluarga Ba'alawi ini ya. Saya tidak, karena saya tidak gubris, tidak pernah mau tahu dengan Habib-Habib, karena memang seperti kita lihat banyak khurafat-khurafatnya, sehingga kita itu orang-orang pada cuek amat dengan yang hal-hal yang begitu. Kita lebih mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis, Al-Quran, dan para sahabat. Kaulnya para sahabat ijma, karena Rasulullah Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu yang duluan masuk Islam, yaitu sabiqunal awwalun ya, muhajirin dan ansar, walladzina taba'ahum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik ya, mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik Rasul di zamanku dan setelahnya setelah tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sahabat lampa jannah. Ya, semoga Allah merahmati kita. Bagaimana tanggapan antum? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين